Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian kita hari ini, kita akan membahas aplikasi penelitian kuantitatif dalam penelitian program studi pendidikan agama Islam. Tentunya aplikasi statistik di sini sebagai alat untuk menganalisis data dalam penelitian kuantitatif. Saya akan mengambil contoh judul, yaitu pengaruh prestasi nilai pendidikan agama Islam terhadap pengamalan ibadah siswa kelas 10 di SMA 1 Arcawinangun. Baik, jadi dari judul ini kita bisa melihat variabel penelitian kita. Apa itu variabel penelitian kita? Variabel adalah segala sesuatu yang akan dikaji sebagai objek penelitian kita. Di sini kita melihat ada dua variabel penelitian kita. Variabel penelitian kita yang pertama adalah prestasi nilai pendidikan agama Islam, kemudian variabel yang kedua adalah pengamalan ibadah siswa kelas 10. Ini yang kedua. Baik. Jadi ada dua variabel penelitian kita. Prestasi nilai PAI itu yang pertama, kemudian pengamalan ibadah siswa kelas 10. Jadi dari dua variabel ini kita akan menyusun yang namanya instrumen penelitian. Apa tujuannya menyusun instrumen penelitian? Instrumen penelitian kita susun untuk mendapatkan data terkait dengan objek kajian yang kita teliti. Baik, objek kajian kita ada dua, jadi kita akan menyusun dua jenis instrumen. Bagaimana cara menyusun instrumen penelitian untuk variabel yang pertama dengan variabel yang kedua? Tentunya karena ini berbeda variabelnya, kita akan merujuk dari teori. Jadi kalau variabel ada dua, kita rujuk dari teori yang berbeda. Untuk variabel yang pertama, tentunya kita merujuk dari teori tentang prestasi nilai pendidikan agama Islam. Apa itu prestasi? Bagaimana mengidentifikasi prestasi agama Islam di kelas 10, tingkat SMA, dan seterusnya. Ini merujuk dari teori. Itu untuk instrumen yang pertama. Kemudian instrumen yang kedua merujuk dari teori tentang pengamalan ibadah siswa. Bagaimana pengamalan, apa itu pengamalan, indikator pengamalan ibadah itu seperti apa, itu merujuk dari teori yang ada. Kemudian dari teori itu kita menyusun namanya instrumen, dan instrumen itu jenisnya ada dua, yaitu yang pertama adalah jenisnya tes. Tes di sini contohnya adalah tes urean, tes pilihan ganda. Kemudian yang jenis yang kedua adalah jenis non-tes. Ini misalnya apa? Ini misalnya adalah angket. Kemudian lembar observasi. Kemudian apalagi wawancara dan sebagainya. Baik, jadi dari dua jenis instrumen ini kita tentukan mana yang cocok untuk masing-masing variabel. Jika untuk mengukur variabel prestasi nilai PAI, kita menggunakan tes, bisa itu dengan tes urean atau tes pilihan ganda. Kemudian untuk pengamalan ibadah siswa kelas 10, bagaimana aplikasinya di kehidupan sehari-hari dan seterusnya, kita menggunakan non-tes, yaitu angket misalkan. Baik, jadi kita sudah menentukan untuk variabel yang pertama kita menggunakan tes, kemudian variabel yang kedua menggunakan angket. Baik, uji validitas dan uji reliabilitas kita bisa lakukan setelah kita mendapatkan instrumen penelitian. Uji validitas ini ada
banyak jenisnya, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah uji validitas empiris, yaitu uji coba di lapangan. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kita gunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, atau disebut juga memiliki ketepatan. Itu adalah uji validitas. Misalkan alat timbangan itu akan valid jika digunakan untuk mengukur berat badan. Meteran bisa untuk mengukur panjang, tetapi meteran akan tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat badan. Itu yang disebut uji validitas. Kemudian reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Atau keajegan atau keterandalan. Jadi kalau reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan bahwa instrumen yang kita gunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data dan dapat mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan, yaitu informasi tentang prestasi, kemudian tentang pengamalan ibadah. Jadi kita akan uji validitas dan reliabilitasnya. Kemana kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas? Jadi uji validitas dan reliabilitas bisa kita lakukan di lapangan, tetapi sampel yang akan kita gunakan itu berbeda dengan sampel yang akan kita teliti. Jika sampel penelitian kita itu di kelas 10 SMA 1 Arjawinangun, kita bisa melakukan uji validitas reliabilitas atau disebut juga uji coba instrumen itu di kelas 10 SMA yang lain. Misalkan SMA 2, SMA 3, dengan catatan SMA yang lain itu memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama itu apa? Misalkan di SMA 1 Arjawinangun akreditasinya A, letaknya di kota, maka uji coba yang akan kita lakukan memiliki akreditasi yang sama, akreditasinya A dan letaknya di kota. Itu uji validitas dan reliabilitas empiris. Apa yang kita lakukan setelah diperoleh data? Jadi setelah kita peroleh data dari uji coba itu, kita bisa mendapatkan hasil apakah valid dan reliable ataukah tidak. Jika valid dan reliable data kita, maka yang akan kita lakukan adalah penelitian yang sebenarnya. Ini ya jika valid dan reliable. Apa yang kita lakukan jika tidak valid dan tidak reliable? Jadi kalau misalkan tidak valid dan tidak reliable, jadi kita akan balik ke sini. Kita akan perbaiki lagi instrumen kita. Baik, jadi bisa diperbaiki. Misalkan kita menyusun tes untuk prestasi nilai PAI ada 20 soal. Dari 20 itu 5 tidak valid. Jadi dari 20, 15 yang valid. Jadi ada dua pilihan, misalkan dari 15 itu kita yang valid, kita langsung penelitian, yang 5 soal yang tidak valid kita buang. Atau kita perbaiki yang 5 soal itu, kembali lagi ke sini, kita analisis lagi mengapa tidak valid, kemudian yang 5 soal itu kita uji coba lagi supaya mendapatkan 20 soal tes yang valid. Jadi ada dua pilihan, ada 20 soal tes, 15 valid, 5 tidak valid, kita lanjutkan ke penelitian menggunakan 15 soal yang valid karena 5 yang tidak valid dibuang, atau kita perbaiki lagi. Jadi yang 5 itu kita perbaiki, kemudian kita uji coba lagi. Apabila data kita sudah peroleh dari uji coba yang kita lakukan pada tahap ini, kemudian kita bisa menganalisisnya menggunakan dua program. Baik, program yang pertama, Anates. Jadi dari analisis Anates ini
setelah kita input data uji coba, kita bisa peroleh hasil dari uji validitas. Kita juga bisa peroleh hasil dari uji reliabilitas dan juga analisis butir soal. Analisis butir soal jenisnya bisa tingkat kesukaran soal, kemudian daya pembeda soal, Baik, biasanya untuk analisis butir soal ini diberikan atau dilakukan pada instrumen berupa tes. Jadi ingin tahu bagaimana tingkat kesukaran soal yang sudah kita susun itu, apakah tingkatnya sukar, mudah, atau sedang. Kemudian apakah untuk daya pembeda bisa membedakan antara kemampuan yang tinggi dengan yang kurang. Itu fungsi dari analisis menggunakan anates. Selain itu kita bisa menggunakan SPSS. Program SPS ini yang bisa kita lakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, jadi kalau untuk SPSS hanya bisa lakukan ini saja, 2 uji, tetapi tidak bisa untuk menganalisis butir soal, karena analisis butir soal kita bisa lakukan secara manual kalau kita hanya punya program SPSS. Saya langsung contohkan aplikasi yang pertama, Anates. Jadi Anda bisa peroleh program ini secara gratis. Anda bisa browsing di Google dengan mengetik Anates free download. Kalau sudah Anda peroleh, kemudian Anda download. Jika berhasil di download, kemudian Anda buka, nanti tampilan awalnya seperti ini. Tinggal Anda pilih mau menjalankan anates untuk pilihan ganda atau anates urean. Kita contohkan yang pertama untuk anates pilihan ganda. Kita baca file yang ada. Kalau memang sudah ada atau buat file baru, kita buat file baru. Di sini subjek, jumlah sampel yang akan kita masukkan. Misalkan kita melakukan uji coba pada 30 siswa, kita klik di sini 30. Soal ada berapa? Misalkan 10. Ini pilihan jawaban dari 1 sampai 5. Kalau misalkan kita ada 3 pilihan A, B, C, kita berarti tinggal ketik di sini 3 pilihan. Kalau kita A sampai D, kita tinggal 4, A sampai E kita 5. Misalkan kita ada 4 pilihan, kita klik OK. Kemudian kita peroleh seperti ini. Untuk kolom yang pertama, di sini kita tuliskan namanya, misalkan Nur. Kemudian ini adalah kunci jawabannya, misalkan soal nomor 1 dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Kuncinya di pilihan keberapa? Misalkan kunci jawabannya adalah B. Soal nomor 2 C, soal nomor 3 C, dan seterusnya. Kemudian kita input di sini untuk jawaban Nur, misalkan soal nomor 1 jawabannya A, soal nomor 2 jawabannya C, soal nomor 3 misalkan B, dan seterusnya. Kita input di sini sampel berikutnya sampai selesai semuanya. Kita kembali ke menu utama. Setelah itu kita bisa langsung ke penyekuran data atau olah semua otomatis untuk mendapatkan output seperti ini. Baik, itu contoh untuk pilihan ganda. Baik, kalau untuk anates urean, anates urean kita buat file yang baru, kita isi subjeknya atau sampel uji coba kita, misalkan kita 25 orang, soalnya ada 5. Oke. Di sini 5 soal.
Kemudian di sini nanti diisi dengan nama sampel, bisa kode juga. Di sini misalkan kode penelitian pertama, penelitian sampel pertama, dan seterusnya. Kemudian di sini skor ideal. Misalkan kita membuat uraian, skornya itu antara 0 sampai 4. 0 tidak dijawab sama sekali, 1 sedikit benar, 2 bagaimana, 3 seperti apa, sampai 4 kalau lengkap jawabannya. Baik, misalkan 4 skor idealnya 4, dan seterusnya. Kita juga bisa membuat skor ideal misalkan 3, jadi antara 0 sampai 3 atau 0 sampai 2, jadi dari 0 tidak ada jawaban sama sekali sampai 2 jawabannya lengkap, dan seterusnya. Kemudian untuk sampel yang pertama misalkan skornya 3, untuk yang kedua jawabannya lengkap 4, dan seterusnya. Sampai di sini kita selesai input data semuanya, kita bisa kembali ke menu utama, kemudian klik penyukuran data, atau kemudian klik olah semua otomatis. Baik, saya akan contohkan data untuk file yang sudah ada, misalkan di sini. Baik, saya misalkan melakukan uji coba pada 33 sampel, soal yang diberikan 6 soal, kemudian ini jenisnya adalah uraian dengan skor ideal 4. Kita bisa kembali ke menu utama, penyukuran data, dia akan menjumlah secara otomatis. Jadi untuk sampel yang pertama saya pakai angka, untuk sampel yang pertama, kedua, dan seterusnya saya tidak tuliskan di sini namanya. Anda bisa tuliskan nama di sini. Sampel yang pertama skor totalnya 11, penjumlahan dari skor yang diperoleh, nilai jawaban yang diperoleh, kemudian sampel yang nomor 2 di sini 10, dan seterusnya. Kembali ke menu utama, kita bisa satu persatu reliabilitasnya berapa, kelompok unggul, dari pembeda, dan seterusnya, atau bisa langsung olah semua otomatis. Baik, jika kita pilih olah secara otomatis, maka kita bisa peroleh output seperti ini langsung. Reliabilitas tes, rata-ratanya kita peroleh 9,12, simpangan baku sekian, kemudian korelasi 0,57, reliabilitas tes 0,73. Apa artinya ini korelasi sekian nilainya, kemudian reliabilitas ini? Kita bisa lihat makna yang didapatkan dari skor tersebut. Jadi kalau misalkan nilai korelasinya dalam rank ini, artinya seperti ini interpretasinya. Jadi kita peroleh tadi tadi tertutup 0,57, kemudian 0,73. 0,57 berarti ini cukup secara keseluruhan validitasnya, kemudian 0,73 reliabilitasnya tinggi, jadi kepercayaannya tinggi, kemudian validitasnya tingkatnya secara umum cukup. Kemudian kita lihat lagi hasil yang lain. Kelompok unggul di sini menyebutkan sampel nomor berapa yang masuk kelompok unggul. Kemudian kelompok Asor, kelompok bawah, sampel nomor berapa yang termasuk kelompok bawah.
Kemudian daya pembeda, kita bisa lihat di sini persentasenya. Ini berarti menunjukkan soal mana saja yang mampu membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dengan yang kemampuan kurang. Kita lihat maknanya. Baik, jadi kalau presentasinya kecil, dia daya pembedanya dari jelek sampai cukup, kemudian daya pembeda poinnya tinggi, jadi baik sekali. Kita lihat di sini soal nomor 1 ini daya pembedanya kecil sekali nih, jelek daya pembedanya, kemudian ini cukup. Nah, ini baik yang soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini soal yang bagus, yang mampu mendeteksi atau mengidentifikasi siswa yang kemampuan tinggi dan kemampuan kurang. Kemudian tingkat kesukaran, ini mengidentifikasi kalau soal nomor 1 sukar, soal nomor 2 sedang, sukar, dan seterusnya. Kemudian korelasi skor butir dengan skor total, atau di sini korelasi product moment. Ini yang disebut dengan validitas untuk setiap butir soalnya. Jadi untuk soal yang pertama dia tidak valid. Kemudian soal nomor 2 sampai nomor 6 di sini artinya valid. Jadi dari hasil ini kita bisa peroleh bahwa soal nomor 1 ini tidak valid dan tidak bisa digunakan untuk langkah berikutnya, penelitian yang sebenarnya. Tetapi soal nomor 2 sampai nomor 6 bisa digunakan untuk penelitian. Kalau misalkan soal nomor 1 ini kita ingin buang, tidak masalah, kita bisa mendapatkan hanya 5 soal untuk penelitian yang sebenarnya. Jika kita tetap ingin 6 soal jadikan instrumen untuk penelitian yang sebenarnya, kita bisa perbaiki soal nomor 1 saja, kemudian soal nomor 1 saja ini kita kembalikan ke sampel uji coba untuk dikerjakan lagi, hanya 1 soal saja, kemudian 1 soal ini kita analisis kembali. Baik, itu output dari program Anates yang kita jalankan.